menderita, hapuslah kesedihan dan derita. Mihir, apa yang sakit? Nabila. Ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Ketua kelas? Berdoa. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiklah kita bersama-sama berdoa dimulai. Oke, siapa yang masih ingat apa itu kenakalan remaja? Coba jenis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junesta Putra Pamungkas. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tentang apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Kenakalan remaja itu merupakan kenakalan yang dilakukan secara sengaja mengabaikan nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya merokok, terus melanggar orang tua ketika di rumah, membuat masyarakat resah. Kalau di sekolah apa? Tinggal. Terus lagi bully. Hari ini kita akan membahas tentang bully. Pas sekali. Tapi sebelum kita membahas tentang bully, kita tonton video terlebih dahulu. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan memata-matainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik pisang dan membuat si anak kecil menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nama saya Fadil Firmansyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bully itu ya dimana seorang atau pelaku atau korban adanya dua orang lah mengatakannya.
melakukan perbuatan yang tidak mengenakan baik itu secara verbal menurut ibu tadi, verbal, fisik maupun elektronik ataupun di media sosial sekarang, yaitu perbuatan tidak mengenakan seperti menyinggung seperti itu, memfitnah gitu kan. Mungkinan ada perbedaan ras antara satu sama lain itu kan, maupun secara perkataan maupun Materi hari ini kita bikin dulu lah ya. Ayo. Materinya dipimpin sama Lauren. Ayo Lauren. Terbang tinggi, don't ever lose hope. Tunjukkan suara kita, jangan lupa silakan. Bedakan kekerasan yang dilakukan satu orang atau lebih kepada orang lain dengan menyakiti perasaan ataupun melalui media sosial atau sering disebut cyberbullying. Ya, Terbang tinggi garudaku. terus tidak, itu termasuk bully psikologi karena mengganggu pikiran seseorang. Terus misalnya cyberbullying. Kalau ada teman yang tidak senang di kelas buat status, ini sosokan dari perhatian sama guru. Cyberbullying. Ya boleh. Hati-hati dengan yang namanya bullying. Kalau ada yang tidak terima itu bisa lapor RK, pasti mereka lapor. Di sekolah ada teman-teman yang biasa aja, tapi karena dia selalu dibully, dia merasa tidak punya teman, ya kan, merasa diasingkan. Terus kalau mentalnya tidak kuat dan dia sudah merasa benar-benar tidak punya teman, itu bisa jadi dia akan bullying. Jadi hati-hati. Terus kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Apa? Kan jika ada seseorang yang merasa dirinya itu dibully atau dibutuhkan, itu tuh harus minta pertolongan kepada siapa? Nah, siapa yang tahu? Saya Bu, Ya. pertama-tama harus melaporkan ke orang terdekat dulu atau guru. Kedua, kalau tidak bisa dilaporkan di orang tua atau guru, ke pihak berwajib. Dan terus Ya, benar ya. Apa tadi hal-hal yang harus dilakukan kalau seseorang itu dibully atau merasa tidak nyaman? Kalau dia di lingkungan sekolah ya pasti dia lapor ke guru. Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke guru. Pasti ada di antara kalian berpikiran kalau aku lapor ke guru nanti tambah malu karena nanti semua orang pasti tahu. Padahal tidak seperti itu. Kalau di BK itu kan ada asas, ada 12 asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi rahasia kalian pasti aman dan itu diselesaikan di ruang BK, di tempat yang membuat kalian nyaman. Nah, terus selanjutnya tetap tegar dan berpikir positif. Jadi misalnya kalian merasa dikucilkan di kelas nih, nah jangan merasa diri kalian orang yang paling salah saat itu. Tetap berpikir positif. Mungkin memang orang seperti itu karena di diri kita ada kesalahan, bukan karena orang lain mengucilkan kita terus kita merasa orang itu nggak suka dengan kita, enggak. Sesekali berpikirlah positif dan koreksi diri sendiri. Mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu lah ya. Next untuk minggu depan kita akan ganti materi. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.